Bismillahirrahmanirrahim. Sama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan membahas terkait dengan musuh orang mukmin. Di dalam kehidupan di dunia ini, tentunya orang mukmin itu pasti akan memiliki musuh. Ya, siapa saja musuh orang-orang mukmin itu para jamaah Bapak Ibu? Nah, kita akan kaji secara detail ya, sebagai materi yang akan kita ungkapkan, yang kita jelaskan pada malam hari ini. Itu untuk selingan ya. Memang materi kita kan khususnya fase kehidupan di alam akhirat. Nah, kita akan selingi sedikit ya dengan tema atau materi yang baru. Nah itu. Maka di sini saya akan mengambil perkataan daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, yang ditulis oleh seorang ulama Abu Bakar Al-Lal di dalam kitab Makarimul Akhlaq ya. Beliau mengatakan bahwa musuh orang mukmin itu ada 5. Paling tidak musuh orang mukmin itu ada 5 ya. Yang pertama, musuh orang mukmin itu adalah al-mu'minu yahsuduhu. Orang mukmin itu sendiri yang memiliki sifat dengki, Pak Bu. Jadi musuh orang mukmin adalah mukmin itu sendiri tapi memiliki sifat dengki. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu al-munafiq, ya begitu. Orang munafik yang senantiasa membencinya. Yang kedua. Yang ketiga, yaitu al-kafiru yuqatiluhu. Orang kafir yang senantiasa memeranginya. Yang ketiga. Yang keempat, yaitu asyaitanu yudilluhu. Syaitan yang senantiasa menggelincirkannya dan menyesatkannya. Yang keempat. Yang kelima, an-nafsu tunazi'uhu. Nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan atau kejahatan atau kemaksiatan. Nah, 5 ya. Nah itu. Al-mu'min baina khamsi syada'id ya. Jadi orang mukmin yang akan senantiasa dalam hidupnya itu akan mendapatkan ya musuh ya, yang dimana itu tidak akan pernah terlepas dalam kehidupan dia. Betul nggak? Ya, dari 5 ini pasti ada. Nah itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan orang mukmin yang senantiasa mendengkinya ya, itu pasti tidak lepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena memang sifat dengki itu adalah sifat yang sangat tercela memang. Dan ini memang warisan dari mbah buyut kita. Siapa yang mewarisi dengki ini, Pak? Qabil. Kenapa Qabil? Iya. Qabil putra dari Nabi Adam alaihissalam, yang dimana ketika Allah menguji di antara 2 putra Nabi Adam alaihissalam saat itu, Habil dan Qabil, antara kakak dan adik ya. Nah itu. Maka jelas ketika Allah menguji dari kedua manusia ini, putra dari Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil, yang dimana ketika keduanya itu diuji, diperintahkan untuk mempersembahkan sesuai dengan persembahan masing-masing. Maka Habil mempersembahkan kambing yang terbaik disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qabil mempersembahkan ya, yaitu buah-buahan yang lainnya juga ya. Pokoknya selain binatang pokoknya. Maka ternyata apa? Qabil ini ada sedikit tidak ridho, tidak puas, tidak senang dengan apa yang Allah perintahkan tadi. Memang sejak awal Qabil ini sudah ada kecemburuan sosial, tidak senang. Kenapa? Karena memang di antara 2 anak ini dinikahkan yang tidak sama. Mungkin istri pasangannya Habil lebih cantik ya, sedangkan Qabil kurang cantik ya. Ini juga berpengaruh dalam kehidupan juga. Nah, sehingga Allah menguji di antara kedua putra dari Nabi Adam alaihissalam ya. Maka ternyata apa para jamaah Ibu? Ternyata yang diterima persembahannya, korbannya siapa? Habil. Yang diterima Habil. Maka saat itulah Qabil langsung merasa tidak terima dengan keputusan Allah. Yang terjadi apa Pak Bu? Ketika yang diterima adalah Habil, persembahannya atau korbannya,
Sedangkan si Qabil tidak diterima karena mungkin niatnya yang salah, jelas ya? Maka ini menyebabkan muncul dalam hati si Qabil ini sifat dengki yang membara sampai tingkatan yang paling berat apa? Berangkat dari sumbernya dengki, hasad apa? Membunuh. Sehingga Qabil bercita-cita ingin membunuh siapa? Saudara sendiri Habil. Maka hal ini diceritakan di dalam surat Al-Maidah. Kalau kita membaca, pada kesimpulannya kalau kita membaca surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang ke-27 ya, mulainya ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30 ya. Intinya ayat ke-30 di sini ya. Di sini dikatakan, kesimpulannya saja ya, intinya saja, ketika yang diterima adalah persembahannya Habil, kemudian Allah menolak persembahannya dari Qabil ya, maka Qabil punya sifat dengki muncul dalam dirinya, maka sampai kemudian perkataan Qabil mengatakan qala la'aqtulannak, saya akan membunuh dirimu wahai Habil. Langsung ancamannya seperti itu Pak Bu. Jadi karena bersumber dari sifat dengki yang terjadi apa? Emosi yang berlebihan sampai kemudian iblis ini tidak lepas dari juga bisikan-bisikan iblis ya. Maka langsung Qabil mengancam kepada saudaranya Qabil akan membunuhnya. Qala, maka jawaban daripada Habil apa? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jawabannya Habil sederhana saja. Sesungguhnya Allah hanya menerima persembahan ataupun kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ya, kamu takwa tidak kepada Allah. Kalau bahasa gitu, kalau kamu takwa pastinya diterima. Lah kamu tidak takwa kepada Allah, tidak manut, tidak nurut, tidak taat, tidak ikhlas, ya sudah Allah tidak menerima. Nah, itu jawaban Habil seperti itu. Maka dari situ para jamaah Ibu, akhirnya perencanaan pembunuhan tadi tetap dilaksanakan. Jelas Pak Mungkin? Nah, itu orang mukmin yang dengki ya. Jadi orang itu kalau sudah dengki apa yang terjadi? Pasti dia akan timbul kebencian, ketidaksukaan sampai tingkat pembunuhan. Ini terjadi di mana Bu? Makanya hati-hati Pak Bu, luar biasa ya sifat dengki ini. Bahkan sampai Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan ada 3 sumber penyakit yang sangat berbahaya dalam diri seseorang. Ya, yang pertama adalah yaitu apa Pak Bu? Ujub. Apa? Bangga diri. Ya. Dia merasa bangga dengan kelebihan-kelebihannya, dengan keutamaan-keutamanya, dengan hartanya, kekayaannya, kesuksesannya, ilmunya, kecerdasannya dan yang lainnya, atau jabatannya, kedudukannya, dia bangga. Maka ketika ada orang bangga seperti itu, dia pasti pengen apa? Pengen ingin dipuji, dihormati, disanjung dan yang lainnya, karena ujub. Selalu dia menceritakan kelebihan dirinya terus seperti itu, kelebihan keluarganya, kelebihan anak-anaknya yang sukses ini dan itu ya. Itu ujub ya. Kenapa? Agar nanti bisa menjadi cerita bagi masyarakat yang lain, dikenang dan yang lainnya. Itu yang pertama. Ini bahaya Pak. Ini bisa merusak amalannya. Yang kedua, riya, pamer ya, riya. Nah ini supaya amalannya ini didengar oleh orang lain ya. Kelebihan dia baca Quran, kelebihan dia berdakwah, kelebihan dia bersedekah dan yang lainnya, ini pamer ya. Nah, ini bahaya juga ini. Ini sifat yang bisa menghancurkan amal kebaikannya dia. Yang ketiga baru kata Imam Ghazali apa? Yaitu al-hasad, dengki. Nah, dengki ini menimbulkan apa? Perpecahan, permusuhan, putus silaturahim, muncul lagi dendam. Muncul banyak penyakit yang lain Pak Bu. Sumbernya dari apa? Dengki. Makanya Bapak Ibu yang dimulakan Allah SWT, hati-hati. Memang sifat dengki ini sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dilihat. Tapi pengaruhnya luar biasa Pak Bu. Betul. Luarnya itu pengaruhnya bisa fisik loh ya. Nah, itu. Makanya contohnya kita lihat ya. Kasusnya ada seorang wanita yang mungkin sedang viral ya. Mungkin di Facebook, di media sosial. Ketika ada orang tidak senang, ya, pasti nanti dia akan dihasad atau didengki. Ya. Caranya dengan berbagai cara, mungkin diguna-guna, disihir, sampai tingkatan dibunuh. Penjual gorengan itu, wanita itu yang dari mana itu, Padang atau Palembang gitu.
Ya itu, karena ada sifat dengki, nggak terima. Nah itu ditolak cintanya Pak, ditolak ya, ya apa keinginan dia, ya sudah langsung dibantai, diperkosa dulu kemudian dibunuh lain. Dan banyak lagi, makanya hati-hati Bapak Ibu yang suka pamer-pamer harta kekayaan dan yang lainnya di dunia media sosial, di medsos ini hati-hati. Saya sarankan semuanya, mereka-mereka yang suka memamerkan kelebihan-kelebihannya hati-hati. Karena di sana banyak orang-orang yang hasud, yang dengki. Ya. Maka kalau sudah dengki akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi diri kita semuanya, semuanya yang pamer-pamer di media sosial itu, pamer badannya, pamer fisiknya, pamer kecantikannya, pamer ketampanannya, pamer hartanya, pamer jabatannya, pamer kedudukannya, pamer kelebihan apa saja, hati-hati. Karena kedengkian itu tidak pandang bulu. Makanya para ulama mengatakan, apa sih dengki itu? Hasad. Hasad itu adalah roja'u zawalatul nikmatil akhirin. Jadi definisi dengki adalah ada orang berkeinginan supaya menghilangkan, melenyapkan kenikmatan yang dimiliki orang lain. Itu dengki, Pak. Jelas ya? Itu dengki, sifat dengki. Sebagian ulama mengatakan, dan kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang yang itu membuat dia tidak suka, sehingga kenikmatan itu diusahakan bagaimana caranya berpindah kepada dirinya. Ya. Jadi taghyiru li nafsi, supaya berubah kembali kepada dirinya. Ya, artinya supaya dia bisa memiliki nikmat yang dimiliki orang lain tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Itu dengki, Pak. Nah, ini bahaya sekali nih. Ya, dia nggak suka kalau ada tetangganya, saudaranya kaya, sukses, ya, pinter, ini dan itu. Maka dia berusaha dengan cara-cara yang tidak baik, ya, yang tidak halal, dengan cara yang haram. Nah itu. Jadi para jamaah Ibu, sampai Nabi sendiri diperingatkan oleh Allah, hati-hati Pak Bu. Ya, kata Allah, Nabi Muhammad SAW banyak yang mendengkinya. Satu, orang musyrik itu sendiri. Dua, termasuk orang-orang munafik. Tiga, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Bayangkan, musuhnya banyak Nabi Pak Bu, nggak main-main loh gitu. Makanya turun surat An-Nisa 54. Apa kata Allah? Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka yang mendengki Nabi Muhammad disebabkan Nabi Muhammad diberi kelebihan karunia dari Allah yang tidak diberikan kepada mereka, sehingga mereka dengki, Pak? Jelas ya? Ini Nabi Muhammad sendiri diingatkan sama Allah, banyak Muhammad yang mendengki kamu. Jadi kalau kita hari ini ada orang mendengki, telat, Pak. Kenapa? Nabi Muhammad sudah didengki duluan. Dan musuhnya nggak sedikit, banyak sekali. Bahkan musuh yang paling keras siapa? Saudaranya sendiri, kerabatnya sendiri, pamannya sendiri, siapa? Abu Lahab. Jadi nggak main, Pak. Abu Lahab itu benci, Pak, terhadap keponakannya sendiri Nabi Muhammad SAW, disebabkan karena dikasih kelebihan. Ya, dia menjadi seorang nabi. Pengaruhnya apa? Pengaruh sekali. Ketika Muhammad itu, bahasanya orang-orang musyrik itu, dia jangkar kalau manggil itu ya. Nabi Muhammad itu ketika dikasih kelebihan oleh Allah, dipilih menjadi seorang rasul dan nabi, ini kan menjadikan apa? Berpengaruh kepada apa? Abu Jahal, Abu Lahab dan pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Kenapa? Ini seorang pemuda kemarin baru kencur ya, kencur kemarin, kok sudah memimpin, kok sudah banyak umatnya, kok berani dia ini menggeser keyakinan, merubah keyakinan kita. Oh, nggak bisa. Apa yang terjadi, Pak? Otomatislah dibuat makar-makar rencana yang jahat, betul nggak? Nah, rencana jahatnya para pembesar-pembesar Quraisy, Abu Lahab, pamannya sendiri Abu Jahal, Utbah bin Mughirah dan yang lainnya, ya, itu tidak lepas dari sifat dengki yang muncul dari mereka. Kenapa? Karena merasa tersaingi. Jelas Pak Bung? Jadi kalau orang merasa tersaingi, nggak terima nomor betul, Pak. Kalau orang ada dengki, nggak terima, Pak. Nah, ini bocah dengi sore lek bahasa nih, kok bisa-bisanya
ya, mengambil kekuasaan, merebut jamaah atau masyarakat atau umat dari kita, ya sudah, rencana jahat mereka gunakan. Apa caranya? Menghasut, mengfitnah, menebarkan fitnah, ya, gosip, mengancam sampai tingkatan membunuh. Nggih napa Pak Bu? Nah, itu luar biasa ya sifat dengki Pak Bu. Dan sifat dengki ini hampir melekat di tubuh orang mukmin itu sendiri juga. Makanya musuh orang mukmin apa Pak Bu? Yang pertama, orang mukmin yang suka mendengki. Ya, azan. Baik, kita pending dulu. Baik, para sama Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, musuh pertama bagi orang mukmin adalah saudara sendiri dari kalangan orang-orang mukmin yang lemah imannya. Jadi kalau orang mukmin yang lemah imannya itu pasti nanti akan muncul sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela. Sifat dengki, iri, sombong, ujub, ya, benci dan yang lainnya. Kenapa? Karena memang setiap manusia itu tidak lepas dari apa? Godaan setan. Nah, setan berusaha untuk menggoda orang-orang yang beriman Pak Bu, ya, terutama orang mukmin ini musuhnya iblis, musuhnya setan yang terberat adalah orang-orang mukmin daripada orang-orang kafir itu sendiri ya. Nah, maka terkait dengan orang mukmin yang suka dengki, ya, iri, tidak suka atas kenikmatan ya yang dimiliki oleh saudaranya, maka dia akan berusaha dengan berbagai cara untuk menghilangkan, melenyapkan nikmat yang ada di diri saudaranya itu dengan berbagai cara ya, mengfitnah, menggibah, mengadu domba, bahkan dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang mungkin dolim ya. Nah itu. Makanya para jamaah Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi memberikan ancaman di dalam hadisnya Imam Tirmidzi, wa iyyakum wal hasad fa innal hasad ya ta'kulunal hasanat kama ta'kulun narul hatab ya. Hati-hati kalian dengan hasad ya. Karena hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kalian ya. Tidak langsung, setiap mulai dia dengki, iri, saat itu pula kebaikan itu protol Pak, hilang. Kenapa? Dirusak dengan hasad tadi saat itu ya. Entah itu dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan pikiran ya, dan yang lainnya. Nah itu, maka saat itu kebaikannya protol ya, hilang karena dirusak, dihancurkan dengan sifat hasad tadi, dengki tadi, iri tadi. Sebagaimana api memakan kayu bakar, cepat nggak? Ludes langsung. Nah, itu. Luar biasa. Maka di dalam hadis juga Imam Bukhari Muslim dikatakan, Rasulullah mengatakan ya, apa kata Nabi? Wala tahasadu, wala tabagudu, ya, wala tanajasu, wala tajassasu, ya. Jangan kalian saling mendengki di antara satu dengan yang lain. Jangan saling membenci, jangan saling memata-matai, jangan saling mencari kekurangan-kekurangan saudara kalian. Ya wa kunu ibadal ikhwana, jadilah engkau hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, itu pesan Nabi ya Bu ya. Nah, ini penting sekali. Makanya hindarilah sejauh-jauh mungkin ya, dengan berusaha semaksimal mungkin ya, penyakit hasad dengki ini kalau bisa kita jauhi, kita hilangkan dalam diri kita, dalam hati kita ya. Setiap ada kata-kata setiap muncul hasad dengki dalam hati kita, dalam diri kita, segera minta perlindungan kepada Allah dengan banyak berdoa kepada Allah ya. Ya, kita doa sesuai dengan niat kita dan ucapan kita, boleh dengan bahasa Indonesia, ya Allah jauhlah diriku dari sifat dengki ya Allah. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma inni a'udzubika minal hasad, minal ujub, minal riya, minas sum'ah, minal kibr ya. Nah itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat ujub, dengki, iri, benci, sombong dan sebagainya. Nah itu. Sering doa Pak Bu. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan di dalam surat Al-Falaq,
kebanyakan orang itu mencelakai orang lain, orang mukmin yang dengki mencelakai saudaranya, itu ya karena sifat dengki itu sendiri. Makanya disitulah Allah turunkan surat apa? Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini benteng Pak Bu, termasuk dari sifat dengki juga. Perbanyak baca surat Al-Falaq ya. Di akhir kalimatnya, ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, ya, aku berlindung juga dari keburukan kejelekan orang-orang yang dengki ketika dia dengki. Nah, itu. Jadi memang orang dengki itu bukan hanya dari orang kafir saja, tapi dari orang mukmin juga banyak sekali. Antara ustadz dengki dengan ustadz yang lain, ya toh? Antara ulama dengki dengan ulama yang lain, antara penjual pengusaha dengki dengan penjual atau pengusaha yang lain, dan seterusnya seperti itu ya dalam kehidupan kita. Makanya saya katakan itu orang yang seperti itu menjadi musuh bagi orang mukmin. Artinya ya kita tidak boleh membalas kedengkian seperti itu. Yang penting kita banyak memohon perlindungan kepada Allah, minta ampun kepada Allah dari sifat dengki ya toh. Dan yang berikutnya ya kita serahkan kepada Allah, biar Allah yang mengaturnya dari orang-orang yang merencanakan sifat dengki yang seperti itu. Yang kedua, para jamaah, musuh orang mukmin adalah orang munafik yang membencinya. Nah itu ya begitu. Karena memang sifat orang munafik itu Bapak Ibu ya, itu memang seperti bunglon ya. Di hadapan orang mukmin dia baik, di belakang orang mukmin dia jahat ya, dolim ya, tidak suka, benci dan yang lainnya. Nah, latar belakang kebencian orang munafik itu disebabkan itu bukan karena harta, pada hakikatnya bukan karena harta, bukan karena nikmat juga. Jelas Pak Bu? Beda kalau orang mukmin tadi, sifat hasadnya mungkin karena kelebihan ya. Nah, itu. Hakikatnya sebenarnya kebencian orang munafik itu dilatar belakangi itu, kalau kita kembali kepada ayat Allah, itu karena agama. Jelas Pak Bu? Karena apa? Agama ya. Kenapa pemicunya agama? Jelas ya. Kalau kita kembali kepada surat Al-Munafikun, surat yang membicarakan orang-orang munafik ya. Kita di dalam surat Al-Munafikun di situ kita dapati poin intinya adalah, yaitu kalau kita membaca surat yang ke-63 itu ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Nah, ini akan kita ceritakan nanti asbabun nuzulnya. Di sini Allah Ta'ala sampaikan di dalam surat Al-Munafikun surat yang ke-63 ayat 7 dan 8. Allah katakan, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka, siapa mereka? Orang-orang munafik. Siapa saja? Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Sinten Pak Bu? Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga gembong-gembong orang munafik yang lainnya dan para pengikutnya. Ini bentuknya jamak ya. Saya katakan tidak sendirian tapi banyak ini orang munafik. Orang munafik itu berkata kepada orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor asli penduduk pribumi Madinah, penolongnya Rasulullah SAW dan juga kaum muhajirin pengikutnya dari kota Mekah. Jadi Ansor adalah asli pribumi orang yang hidup di Madinah ya, yang menolong Nabi, namanya Ansor. Itu orang munafik berkata kepada orang Ansor, ya, jangan kamu bersedekah kepada Rasulullah SAW dan juga orang-orang muhajirin. Ya, kamu jangan bersedekah membantu orang muhajirin atau juga membantu Nabi apapun. Nah itu, terutama di sisi Nabi. Sampai mereka membubarkan dari Nabi. Terutama ini juga ditujukan kepada orang-orang muhajirin. Jadi ini tujuannya untuk mengadu domba Pak. Orang munafik berkata kepada orang Ansor, kamu jangan sekali-kali membantu bersedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Nabi, sehingga mereka bubar dari Nabi, keluar dari Nabi. Nah itu.
Karena tujuannya supaya tidak ada pertolongan itu dari Ansor, ya. Maka disitulah Allah mengatakan, padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, semua kekayaan, harta dan sak pituruti pun semuanya itu hanya milik Allah, ya. Tapi kebanyakan orang-orang munafik itu tidak memahaminya. Artinya mereka tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima aturan-aturan Allah, ayat-ayat Allah. Itu orang-orang munafik. Jadi mereka tidak akan pernah faqih, paham, ya, tentang kebenaran lahu. Ya. Ayat 8. Yaquluna la irja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-azm minhal adal walillal izzatu walirrasulihi walil mu'minin walakinal munafiqina la ya'lamun. Nah, ini poinnya di sini. Mereka juga berkata, orang-orang munafik itu, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik. Jadi perkataan orang munafik itu keluar ketika mereka kembali dari peperangan Bani Mustalik yang menghadapi orang-orang Yahudi, Pak. Itu perang terakhir dengan Bani Mustalik, orang-orang Yahudi yang diusir, ya. Nah, maka dari sini orang-orang munafik itu sendiri, Bapak Ibu, itu nggak senang dengan kemenangan umat Islam. Jelas ya? Nah, ketika mereka pulang dari peperangan Bani Mustalik, meskipun mereka nggak ikut perang, mereka di belakang, mereka suka ngompori, suka mengadu domba, suka melemahkan semangat orang mukmin ketika dalam peperangan. Mereka pulang duluan. Di dalam perjalanan mereka mengatakan, orang-orang munafik itu, ya, apa? Ketika kita sudah sampai di Madinah, maka orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Maksudnya siapa? Mengusir Nabi dan kaum muhajirin. Nah, sampai seperti itu kebenciannya, Pak U, ya. Nah, maka saat itulah peristiwa yang seperti ini, yaitu didengar oleh putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Kenapa? Tujuan orang munafik itu mereka akan melarang kaum muslimin untuk masuk ke Madinah. Itu tujuan mereka sebenarnya, ya. Maka saat itu didengar oleh putranya. Gembongnya orang munafik itu sendiri yang masuk Islam, Pak Bu. Meskipun ayahnya juga masuk Islam, tapi kan pura-pura, nggak tulus, nggak ikhlas. Lah ini kemunafikan di situ. Jadi dalam hati itu ada keingkaran, ada penolakan, kebencian. Nah, beda kalau mereka yang betul-betul masuk Islam tulus, ya, dalam hatinya. Maka saat itu langsung siapapun mereka yang menghalang-halangi Nabi masuk ke Madinah akan berhadapan dengan saya, meskipun itu adalah ayah saya sendiri. Pedang yang akan saya gunakan. Luar biasa, Pak Bu. Jadi sampai putranya pembela Nabi itu langsung dia mengatakan seperti itu. Siapapun berani menghalang-halangi Nabi dan kaum muslimin masuk ke Madinah, pedang ini yang akan main. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kemuliaan itu hanya milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Artinya kemenangan itu terus akan Allah berikan kepada orang-orang beriman dan juga Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Meskipun orang-orang munafik itu dia tidak mengerti tentang rencana Allah yang akan diberikan kepada orang-orang mukmin dan Rasulnya, ya. Maka itulah yang akan membuat hati orang munafik itu semakin tambah kebenciannya, ya. Jadi orang munafik itu kenapa membenci? Disebabkan karena apa yang telah disampaikan oleh Nabi itu berupa kebenaran. Makanya kalau ada orang yang benci terhadap kebenaran, itu orang munafik. Jelas ya Pak Bu? Ya, saya sekali lagi sampaikan, siapapun orang yang benci terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya melalui lisan-lisan, ya, para ulama, para dai dan Rasulnya, itu dibenci kebenaran itu, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi dan yang lainnya. Nah, itu tandanya orang munafik. Nah, itu jelas ya. Nah, jadi harus kita bedakan. Kalau orang mukmin tadi hanya sekedar dia sifatnya dengki, itu disebabkan karena hanya urusan dunia. Tapi kalau orang munafik enggak, urusan agama. Terutama kalau ada yang menyampaikan kebenaran, menegakkan kebenaran, keadilan, menegakkan aturan hukum Allah. Ini orang munafik ini paling di depan sendiri dia akan menolaknya. Akan menolaknya dia. Menolak apa? Aturan-aturan dan hukum Allah, ya.
dia nggak senang dengan aturan hukum Allah itu dijalankan dan ditegakkan. Itu pasti orang munafik, Pak. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Sebelum kita tutup ya dari majelis ini, nanti ada pertanyaan tapi kita tutup dulu biar lebih baik ya, karena ini masuk YouTube ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa